Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Guru Geografi. Di video kali ini saya akan coba memberikan sedikit topik pembahasan dinamika biosfer ya. Khususnya tentang faktor kepunahan flora dan fauna. Ya, jadi kita akan melihat bagaimana apa sih yang menyebabkan suatu spesies ya, terutama tumbuhan maupun hewan itu bisa hilang dari muka bumi ini ya. Oke, kita lihat dulu apa sih yang dinamakan kepunahan itu ya. Kepunahan itu kan akhir dari kehidupan suatu organisme, terutama spesies. Spesies itu kan satu ya, satu unit ya, satu buah jenis ya, spesies. Misalkan spesies dinosaurus ini T-Rex misalkan ya. Gitu. Kepunahan dapat terjadi jika individu terakhir dalam satu kelompok mati. Ya, jadi misalkan kalau ada satu individu terakhir, misalkan badak cula satu ya, cuman ada satu lagi terus mati, maka spesies tersebut dinyatakan punah. Nah, untuk menentukan punah tidaknya suatu spesies itu tidak gampang karena perlu penelitian dan pendataan yang spesifik. Ya. Ada beberapa kasus jadi suatu spesies itu sudah dinyatakan punah, ya, dinyatakan punah. Tapi ternyata setelah misalkan 10 tahun, 5 tahun tuh dilihat lagi ternyata ada lagi. Ya, mungkin saja kan ini datanya berarti tidak otentik, tidak spesifik gitu ya. Mungkin aja ada sebaran hewannya masih banyak di beberapa titik tapi kita tidak tahu gitu ya. Jadi dianggap punah padahal masih ada. Itu contoh. Kemudian apa sih faktor dari kepunahan itu? Ada setidaknya 6. Ini kita akan coba bahas satu persatu ya. Ada kehilangan habitat, perburuan, spesies baru, polusi, kompetisi ini, kemudian penyakit. Kita akan cek. Nah, yang pertama kehilangan habitat. Jadi kan namanya makhluk hidup, tumbuhan dan hewan itu hidup di satu tempat ya atau habitat tertentu sesuai dengan karakteristiknya. Nah, perubahan permukaan bumi baik melalui bencana alam maupun kegiatan manusia adalah ancaman terbesar tunggal bagi keberlanjutan hayati di bumi dan penyebab utama kepunahan. Jadi, ketika hewan dan tumbuhan itu tidak punya habitat, maka dia tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Lambat laun dia akan punah. Contohnya misalkan ini ya, di gambar sebelah atas ada beruang, ini beruang apa ya? Beruang merah. Nah, ini misalkan habitatnya hilang, terus dia mau nyari makan di mana ya. Kemudian tempat tinggalnya di mana, kan bingung. Ini misalkan ada sejenis rusa atau apa itu ya. Misalkan dia tidak ada pohon ya, tidak ada nanti sumber daya lainnya. Apalagi ini ya hutannya hilang. Nanti gimana misalkan hewan-hewan yang hidupnya di pohon, yang melata, yang di tanah pasti akan kehilangan habitatnya, tidak bisa makan, tidak bisa berlindung, maka dia lambat laun akan punah. Gitu. Jadi kunci yang pertama adalah kehilangan habitat. Yang kedua perburuan liar. Nah ini kegiatan berburu hewan dan tumbuhan itu yang langka ya, terutama itu penyebab lain dari kepunahan sebuah spesies. Ya, terutama spesies yang masuk kategori endemik. Endemik itu dia khas khusus ya, tidak ada di daerah yang lain gitu ya. Contohnya misalkan kalau di Indonesia itu komodo gitu kan. Kan cuma ada di Pulau Komodo doang. Habitat terbatas atau memiliki populasi kecil dan lambat secara regenerasi. Ya. Jadi ada satu spesies yang memang dia kecepatan regenerasinya lambat. Misalkan cuma bisa melahirkan satu anak setahun ya atau 2 tahun, dia susah. Kayak badak cula satu itu susah itu ya. Berburu kini menjadi suatu kebiasaan baru bagi para manusia ultra kaya, hedonis ini ya. Uang menjadikan berburu sebagai suatu permainan. Jadi ini contohnya ya, berburu harimau atau gading gajah ini kan kelakuan manusia nih semuanya. Ini mengancam spesies-spesies hewan endemik ya. Itulah salah satu kerakusan manusia ya, dari sifat itu serakah jadinya apapun ya nafsu ya, jadinya begini, hewan-hewan yang harusnya dilindungi juga jadi ancaman nyata hilang dari muka bumi. Yang ketiga munculnya spesies baru. Jadi kehadiran suatu spesies baru yang tidak
endemik pada satu wilayah memungkinkan adanya konsekuensi hewan dan tumbuhan asli akan hilang sedikit demi sedikit. Munculnya spesies baru dapat terjadi karena proses penyebaran seperti benih yang tertiup angin atau burung, tapi proses ini jarang terjadi. Nah, jadi kehadiran spesies baru di lahan yang endemik bisa memicu persaingan yang tidak bisa ditoleransi oleh hewan tumbuhan lokal sehingga mereka kalah. Contoh misalkan ada satu ekosistem badak cula satu gitu kan. Kemudian datang spesies baru. Nah, ini spesies baru ini mengancam kehidupan spesies lama misalkan. Nah, jadinya terjadi persaingan sehingga spesies yang lama yang endemik bisa jadi akan kalah dan hilang nanti lambat laun punah. Misalkan gitu ya. Yang keempat polusi. Nah, ini pencemaran pollution gitu ya dapat terjadi secara alami maupun oleh kegiatan manusia. Kalau pencemaran alami contohnya erupsi ya kayak gunung api ini yang di sebelah kanan atas. Kemudian banjir ya sering menyebabkan kepunahan lokal dan jarang dalam skala luas. Apa maksud dari kepunahan lokal ya segini misalkan kan ini erupsi ya. Ini aliran lava lahar dingin segini misalkan abu vulkanik. Nah ini berarti lahan segini ya. Searea ini yang lokal ini yang hilang. Nanti tumbuhan hewannya pasti hilang ya. Kena panas. Sementara kegiatan manusia seperti industri akan menghasilkan berbagai limbah. Nah, ini kalau yang sebelah kanan bawah, ini limbah-limbah beracun nih manusia ya. Kita menggunakan pestisida, kemudian ada industri ya, zat-zat kimia. Nah, itu akan menghilangkan salah satu rantai makanan sehingga ada spesies yang tidak terkendali. Tahu kan kamu pernah ada mendengar berita tentang serangan ulat bulu gitu ya. Kenapa ulat bulu populasinya meningkat tajam? Pasti ada salah satu spesies di rantai makanan tuh yang berkurang, hilang. Makanya dalam satu rantai makanan tidak boleh ada spesies yang hilang. Ya kayak misalkan padi dimakan apa? Eh, tikus ya, tikus dimakan elang, elang dimakan apa itu ya. Itu rantai makanan memang sudah didesain oleh Tuhan ya supaya kehidupan berjalan seimbang gitu ya. Peristiwa makan memakan tuh sudah didesain seperti itu. Tidak boleh ada satu komponen spesies yang hilang dalam satu rantai makanan. Maka dia akan memicu populasi yang meledak di salah satu spesies nantinya. Yang kelima, kompetisi. Nah, evolusi sangat dipengaruhi oleh persaingan antar spesies. Jadi spesies yang tidak kuat dan kalah akan bermigrasi atau hilang dan punah dari habitat. Namanya kompetisi ini selalu ada ya, misalkan dalam satu ekosistem, ini misalkan di sabana ada zebra, ada hiena, ada kerbau, ada singa. Ini kan pasti berkompetisi ya, mana yang paling kuat. Ini kalau misalkan yang lemah dia biasanya akan bermigrasi, pindah. Kalau nggak bisa beradaptasi di tempat yang lain, dia akan hilang punah. Kemudian yang keenam ada penyakit. Wabah penyakit itu secara alami atau buatan dapat menimbulkan kepunahan suatu spesies. Contohnya penyakit elm Belanda merupakan penyakit jamur pohon elm disebabkan oleh kumbang kayu elm. Ini elm tuh yang di bawah tuh ya, kanan bawah pohon elm contohnya. Jadi awalnya meskipun diyakini berasal dari Asia, penyakit ini tiba-tiba muncul di Amerika Utara dan Eropa, di mana telah menghancurkan populasi pohon elm ini. Jadi ada wabah penyakit sama kayak sekarang ada wabah corona ya, misalkan buat manusia. Nah ini di dunia hewan tumbuhan juga sama ada wabah penyakit. Ya bisa menghancurkan spesies tertentu. Nah, ini ada faktor lain. Jadi di samping ke-6 faktor tadi ada beberapa faktor ekologi lainnya yang berkontribusi terhadap kepunahan suatu spesies. Satu ya, ada derajat spesialisasi. Jadi semakin khusus hewan, semakin spesifik, semakin endemik tumbuhan hewan, maka dia rentan terhadap kepunahan. Jadi kalau semakin dikit ya jenisnya itu makin rawan punah. Posisi organisme dalam rantai makanan. Jadi semakin tinggi posisi hewan dalam rantai makanan, maka dia semakin rentan untuk punah gitu ya karena dia dipengaruhi oleh uh, hewan lainnya gitu ya bahan makanannya. Kemudian kisaran distribusi memengaruhi kepunahan. Makin dikit sebaran organisme di bumi maka ancaman kepunahan makin tinggi. Ya, hewan tumbuhan yang sebarannya merata banyak itu akan lebih susah punah dibanding hewan yang uh, sebarannya sedikit gitu ya. Kemudian kecepatan reproduksi juga mempengaruhi kepunahan. Nah ini kayak tadi ya badak cula satu kan lambat ya reproduksinya. Malah susah untuk beregenerasi. Panda itu susah ya. Beda dengan yang cepat kayak ikan itu kan sekali bertelur ribuannya gitu.
Kemudian toleransi hewan dengan kehadiran manusia. Nah, Anda misalkan hewan-hewan yang nggak suka manusia, dia cenderung akan kabur ya, kemudian biasanya nanti akan lambat laun ya mati gitu ya. Karena manusia juga punya sifat itu ya, kadang kalau ada hewan yang masuk ke wilayahnya bisa nanti dibuat jaring untuk menangkap ya, jebakan gitu kan. Nah ini nanti hewan-hewan dan tumbuhan juga akan nggak senang gitu ya, dia punya batas toleransi juga. Nah jadi ini contoh faktor-faktor yang mempengaruhi kepunahan hewan tumbuhan ya. Silakan dibaca-baca lagi ya, dan jangan lupa subscribe channelnya dan share ke teman-teman lain supaya nanti akan update materi terus ya. Jangan lupa juga kunjungi untuk materi teksnya, silakan di web gurubiografi.id ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.